warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Sudah masuk semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Ibu mau absen dulu ya, satu persatu. Abdul Haris Dahlan, Hadir Bu. Agung Putra, Saya Bu. Arni Anggriani, hadir Bu. Fajrina, hadir Bu. Novela Devi, hadir. Cynthia, hadir Bu. Bina Rosdanti, hadir Bu. Meisya, hadir Bu. Kurnia Sari, hadir Bu. Ya, sudah hadir semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar lagi bertemu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang puisi. Ada yang masih ingat apa itu puisi? Saya Bu. Ayo Fajrina. Apa puisi itu Fajrina? Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ya, betul sekali. Apa yang dikatakan Fajrina tadi. Puisi itu adalah sebuah ragam sastra yang terikat dengan bait, rima, irama, dan lainnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang ceramah. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah pernah lihat orang yang berceramah? Pernah Bu. Pernah Bu. Pernah Bu. Ya pernah. Biasanya kalau lihat orang ceramah itu di mana? Di Di sekolah pengajian Bu. Di masjid. Di mana Bu? Ada yang di sekolah, betul sekali. Ceramah itu bisa dilakukan di sekolah, di masjid, atau bahkan di aula-aula seperti acara-acara keagamaan juga bisa disebut dengan ceramah ya. Karena ceramah itu adalah sebuah kegiatan untuk memberikan pengetahuan atau menyampaikan informasi kepada halayak ramai yang disampaikan oleh pakarnya atau ahlinya. Nah, biasanya itu disampaikan seperti oleh ahli-ahli, misalnya ceramah tentang Islam, itu disampaikan oleh ustadz, ya, misalnya tentang ceramah hari kiamat, ya. Nah, ciri-ciri ceramah sendiri, ada yang tahu nggak? Ceramah itu biasanya untuk apa? Atau kalau misalkan kita mau ceramah, kira-kira apa aja sih harus dipersiapkan? Nggak tahu. Nah, ciri-ciri ceramah itu harus ada topik yang akan dijelaskan. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah teks ceramah, kalian harus tahu dulu kalian mau menyampaikan apa dalam ceramah itu. Misalnya tentang hari kiamat. Nah, ceramah juga harus disampaikan oleh pakar atau ahlinya. Jadi, nggak bisa ceramah itu disampaikan oleh asal-asalan orang. Jadi harus benar-benar orang yang ahli dalam bidang itu ya. Nah, terus ceramah itu juga harus sesuai dengan fakta dan data. Misalnya kayak sekarang ini nih lagi musim COVID.
Misalnya ada bidan mau menyampaikan ceramah tentang COVID, dia itu harus sesuai dengan datanya. Misalkan orang yang kena COVID itu sekarang udah berapa nih angkanya, terus yang sembuh ada berapa orang, yang terjangkit ada berapa orang, itu harus sesuai dengan data yang ada. Terus ceramah itu harus ada komunikasi antara pendengar dan pembicaranya supaya terjalin komunikasi yang bagus, bisa tanya jawab. Terus kalau misalkan kita membuat ceramah, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tahu topiknya. Nah, setelah itu kita harus merumuskan tujuan. Tujuan kita ceramah itu mau ngapain? Apakah kita mau main-main aja? Atau mungkin kita mau senang-senang? Tentunya biasanya kalau misalnya kita ceramah untuk memberikan informasi ya kepada halayak ramai. Yang ketiga itu kita harus menyusun kerangka. Sebelum kita menyampaikan ceramah, kita buat dulu tuh kerangka-kerangkanya. Misalnya apa aja yang mau disampaikan. Lalu setelah itu, kita mengkaji nih teori-teori apa bahan-bahannya. Kita nyari informasi tentang apa aja. Lalu setelah itu, kita sunting bahan ceramahnya. Apakah ada kekeliruan atau mungkin seperti apa. Struktur atau cara membuat ceramah tadi sudah dijelaskan. Sekarang struktur membuat teks ceramah itu ada 3 nih anak-anak. Yang pertama pembuka. Pembuka itu pengenalan ya, seperti tentang isi-isu. Yang kedua isi atau isi ceramahnya itu tentang apa. Dan yang ketiga itu penutup. Ada yang mau ditanyakan nggak dari penjelasan Ibu tadi? Cukup jelas? Cukup, Bu. Jelas ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu mau kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, coba bagi 3 kelompok. Terus setelah itu kalian menyusun teks ceramah ya. Nanti perwakilan dari kelompok itu membacakan ceramahnya dan didengarkan oleh teman-teman yang lain. Bagaimana? Mengerti instruksinya? Kelompoknya bikin Dapat sendiri dimengerti? atau dibikinin? Nanti kalian silakan bagi kelompok sendiri, terus silakan berdiskusi ya, membuat teks ceramah, lalu nanti dibacakan perwakilan kelompoknya. Nanti teman-teman yang lain mendengarkan isi ceramahnya. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk berdiskusi dan membuat teks ceramah. Silakan dibuat ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Ya, sudah selesai berdiskusinya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba, kelompok 1 siapa kelompok 1? Saya, Bu. Ada siapa aja anggotanya kelompok 1? Saya Abdul Haris Dahlan, rekan saya Bina Rosdanti Sahdan, dan Kurnia Sari. Ya, kelompok 2? Kelompok 2 siapa aja anggotanya? Saya Bu, saya Meisya Winoni, rekan saya Fajrul Zahra dan Novel Nasiwi. Ya, kelompok 3? Kelompok 3 ada siapa kelompoknya? Agung, Bu. Terus, Agung. siapa lagi? Siapa lagi ya, Bu? Sama Cynthia, Bu. Sama Arni. Saya tadi sudah berdiskusi membuat teks ceramah. Sekarang silahkan perwakilan kelompok untuk membacakan teks ceramah yang sudah dibuat tadi ya. Silakan ketua kelompoknya atau mungkin perwakilan kelompoknya untuk membacakan dan rekan-rekan yang lain mendengarkan ya teman-temannya. Silakan kelompok 1 dulu, kelompok 1.
Kelompok satu mana ini? Kelompok satu? Aris bu, Aris bu, Aris. Baik, terima kasih Ibu Nova. Saya Ya, Abdul Haris silakan. Dahlan, perwakilan dari kelompok 1 akan mempraktikkan teks ceramah yang sudah kami diskusikan mengenai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua diberikan sehat yang sangat berharga. Salat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema hari kiamat. Hari kiamat dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Barang siapa yang berat amal kebaikannya, maka tempatnya adalah surga. Dan barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu adalah api yang sangat panas. Begitulah gambaran hari kiamat yang dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ceramah yang saya sampaikan. Sekian. Apabila salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Meisya, Bu. Ya, silakan Nisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillah, kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dari Allah SWT. Sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum ini. Salawat dan salam tak luput mari kita katakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana telah diberikan contoh Allah melalui firman pertamanya yang turun, bahwasannya Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meningkatkan derajat orang-orang berilmu. Tanpa ilmu, pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Demikian yang saya tuturkan. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mesya ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. saya Bu. Siapa yang mau ceramah? Agung? Iya Bu, Agung Bu. Oh iya, silakan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah,
saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan nikmat untuk dapat berkumpul dalam ruangan kelas meeting virtual kita pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya selantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena sudah mengangkat kita semua dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang ini. Amin. Izinkan saya untuk dapat membagikan sedikit ilmu tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini sudah sangat meresahkan di masyarakat. Dengan adanya kejadian itu diwajibkan pada para orang tua untuk mengawasi anak-anak secara ketat lagi. Biasanya kebanyakan orang tua hanya mengawasi anak saat berada di rumah saja. Namun perlu diketahui bahwa semakin dewasa anak, maka harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya. Khususnya bila anak sudah mulai menyukai lawan jenis. Hal ini demi kebaikan anak-anak dan Anda sebagai orang tua. Pastinya Anda tidak mau dan jangan sampai anak-anak yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala malah terlibat dalam pergaulan bebas. Astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini bertujuan agar kita semua dan keluarga dijauhkan dari dunia pergaulan bebas yang akan merugikan diri sendiri. Nauzubillah min dzalik. Perlu adanya bimbingan dan juga pengawasan orang tua kepada anak-anak secara ketat setiap harinya. Demikian ceramah hari ini, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketiga kelompok sudah tampil ya, memaparkan materinya, memaparkan hasil diskusi, yaitu tentang ceramah. Tadi kelompok 1 sudah diwakilkan oleh Arif, kelompok 2 sudah diwakilkan oleh Nesya, dan kelompok 3 sudah diwakilkan oleh Agung. Nah, tadi kalian sudah membacakan ceramah. Alhamdulillah ceramahnya sudah bagus-bagus ya. Hanya ada sedikit, tinggal sedikit lagi lah, dipoles-poles ya. Materinya dimatangkan lagi. Sudah bagus semuanya dari pembuka, isi, maupun penutup. Alhamdulillah. Nah, mungkin karena kita sudah hampir 2 jam ini belajar, Ibu cukupkan saja ya tentang materi kita hari ini, yaitu tentang ceramah. Yaitu nanti kalian bisa mempraktikkan sendiri di rumah maupun nanti di tugas-tugas kalian lainnya. Terima kasih yang sudah ikut serta dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Tetap jaga kesehatan walaupun kita sedang di rumah aja, tapi harus tetap olahraga, banyak kegiatan ya. Jangan sampai karena di rumah aja jadi tiduran terus. Jadi kalian juga harus bantu orang tua ya di rumah ya. Tetap jaga kesehatan juga. Wah, ini saja ya. Ya, Bu. Ibu minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih. Thank you, Bu. Terima kasih Bu Thank you, Nova. thank you. Saya sayang ibu. Terima kasih Bu. Ai, kamu genit. Cie. Saya sayang ibu saya.